selamat datang di News Channel. Di video kali ini kami akan membawakan bocoran dari chapter terakhir manga Black Clover yang dirilis pada majalah Weekly Shonen Jump atau WSJ. Di mana untuk chapter selanjutnya, manga Black Clover akan dirilis di majalah Jump Giga yang merupakan majalah seasonal atau musiman. Dan tentu saja hal ini akan membuat manga Black Clover hanya akan merilis satu chapter setiap 3 bulan sekali. Kemudian langsung saja halaman pertama dari manga Black Clover chapter 368. Dengan sihir Black Moon miliknya, Yami diperlihatkan sedang berhadapan dengan Morgan yang saat ini sudah menjadi seorang paladin. Dan pada panel selanjutnya, Morgan menjelaskan bahwa dia terkesan pada Yami karena saat ini Yami sudah lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian Morgan meminta maaf pada Yami karena dia mengaku tidak bisa menghabiskan waktu lebih lama untuk Yami. Atau dengan kata lain, Morgan ingin menyelesaikan pertarungan dengan Yami secepat mungkin. Dimana karena hal itulah, dia memutuskan untuk menggunakan sihir yang dia dapatkan dari Lucius saat dia dibangkitkan menjadi seorang paladin. Dan sihir yang dimaksud adalah sihir kegelapan. Sedikit tambahan, dengan fakta ini maka bisa dipastikan bahwa Morgan berubah menjadi paladin setelah mendapatkan kekuatan yang bersumber dari Supreme Devil Lucifugus atau Lucifugus. Kemudian gambar kedua hanya memperlihatkan adegan ketika Morgan menciptakan semacam pedang sihir dari sihir cahaya di tangan kanan dan pedang sihir dari sihir kegelapan di tangan kiri. Dan pada panel selanjutnya, Morgan digambarkan mengangkat tangan kiri untuk mengaktifkan semacam sihir kegelapan. Gambar ketiga sambil berkata pedang sihir kegelapan merupakan sesuatu yang sudah familiar bagimu kan? Morgan menciptakan semacam kabut hitam dengan sihir kegelapan. Dan uniknya, tubuh Yami digambarkan tertarik oleh sihir kegelapan milik Morgan yang berbentuk seperti kabut hitam. Nah, dengan fakta ini, Babang Yuki Sola mengisyaratkan kalau sihir kegelapan Morgan memiliki efek yang serupa dengan sihir Black Hole Yami yang dapat menarik dan menyerap sihir. Bedanya, sihir kegelapan milik Morgan yang berbentuk kabut hitam ini dapat menarik makhluk hidup seperti sihir kegelapan milik Ichika. Panel selanjutnya, sambil menarik tubuh Yami dengan sihir kegelapan, Morgan melepaskan serangan dengan sihir cahaya ke arah Yami. Untung saja Yami masih bisa menangkis serangan tersebut. Panel selanjutnya, sihir Black Moon milik Yami digambarkan tertelan oleh sihir kegelapan milik Morgan. Dan tentu saja hal ini membuat Yami terkejut. Kemudian gambar keempat, setelah menarik tubuh Yami dan menelan sihir Black Moon dengan sihir kegelapan miliknya, Morgan lalu melepaskan tebasan sihir cahaya dan sihir kegelapan secara bersamaan ke tubuh Yami. Dan pada panel selanjutnya, Morgan berkata, "Maaf Yami, aku sudah menjadi seorang kesatria sihir terkuat seorang diri." Sedikit tambahan, perkataan Morgan ini mengacu pada impian yang dia katakan pada Yami saat dia masih hidup di masa lalu, di mana pada saat itu dia sempat memiliki impian untuk menjadi kesatria sihir terkuat bersama dengan Yami. Kemudian gambar kelima hanya memperlihatkan adegan ketika Yuno dikeroyok oleh tiruan Lucius. Dan di sini Yuno benar-benar terlihat kewalahan hanya untuk menghindari semua serangan yang dilepaskan oleh tiruan-tiruan Lucius. Sedikit tambahan dari ekspresi Lucius, Babang Yuki seolah mengisyaratkan kalau Lucius benar-benar menikmati pertarungan ini dan dia seolah hanya sedang mempermainkan Yuno. Kemudian gambar ke-6, karena sudah tidak sanggup menghindar, Yuno terpaksa harus menahan salah satu pukulan Lucius dengan 2 senjata sihir miliknya. Tapi walaupun Yuno sudah menahannya dengan 2 senjata sihir, Yuno tetap terpental hingga menghancurkan bangunan yang melayang karena kekuatan Lucius. Panel selanjutnya, Max yang mengamati pertarungan Yuno mengaku terkesan dengan kemampuan yang Yuno miliki saat ini. Tapi walaupun demikian, dia tetap merasa khawatir karena Yuno benar-benar dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Ditambah lagi, menurut pengamatan Marx, sihir Neverland Yuno bisa langsung terurai atau hancur jika Yuno terkena satu serangan lagi dari Lucius. Gambar ke-7 dengan penjelasan bahwa Lucius bisa menang jika bisa menggunakan sihir waktunya kembali. Babang Yuki memperlihatkan kondisi William, Charlotte, Kaiser, dan juga Ril yang sudah tersudut oleh para angel dan tiruan Lucius yang ada di hadapan mereka.
Kemudian gambar ke-8 dan ke-9. Walaupun sudah mendapatkan buff tambahan dari sihir Neverland Yuno, para kesatria sihir digambarkan sudah terluka parah dan tidak berdaya di depan tiruan Lucius dan para angel. Lalu pada panel selanjutnya, Lucius berkata, "Mari kita akhiri dunia ini." Panel selanjutnya muncul sihir bayangan di atas kerajaan Clover. Dan di saat terdengar kalimat, "Ini belum berakhir," markas banteng hitam diperlihatkan keluar dari sihir bayangan yang muncul di gambar ke-8. Spontan, hal ini pun membuat Lucius terdiam, di mana dari ekspresinya dia seolah tidak tahu tentang kedatangan banteng hitam di kerajaan Clover. Kemudian gambar ke-10, sambil berteriak, "Ini baru dimulai brengsek," anggota banteng hitam mengaktifkan sihir mereka dan melompat ke medan pertempuran, tepat di depan tiruan Lucius dan para angel. Kemudian gambar ke-11, tangan-tangan sihir dari sihir bayangan muncul di depan Yami yang terlempar karena terkena 2 tebasan sihir Morgan. Dan pada panel selanjutnya, Ichika dan Nahato muncul di depan Yami melalui sihir bayangan milik Nahato. Kemudian gambar ke-12, di saat Yuno sedang menahan pukulan dari salah satu tiruan Lucius dengan Spirit of Notos, Asta digambarkan menerjang salah satu tiruan Lucius dan berhasil melukai tangan kanan dari salah satu tiruan Lucius. Kemudian berikut ini adalah 3 hal menarik dari gambar ke-12. Hal menarik pertama, Lucius dan Yuno sama-sama terkejut dengan kedatangan Asta. Hal menarik kedua, walaupun Babang Yuki tidak menunjukkan dari mana datangnya Asta, tapi menurut kami Asta datang dengan sihir bayangan milik Nahato. Hal menarik ketiga, pedang Asta belum sepenuhnya terselimuti oleh anti sihir, di mana fakta ini menandakan bahwa Asta baru saja tiba di tempat Yuno. Kemudian gambar ke-13, Asta yang sedang mendorong salah satu tiruan Lucius menengok ke arah Yuno dan berteriak, "Apa kamu akan kalah, Yuno?" Lalu Yuno pun menyusul Asta sambil berkata, "Ariene." Kemudian Asta dan Yuno digambarkan terbang berdampingan setelah menghempaskan tiruan Lucius. Gambar ke-14 dan 15, Asta dan Yuno melesat ke depan secara bersamaan dan berteriak, "Aku akan mengalahkan Lucius dan menjadi kaisar sihir." Sementara itu, Lucius asli yang sedang duduk di dalam kastil terbang miliknya hanya terdiam dan digambarkan tersenyum kecil. Kemudian editor note pada chapter ini berbunyi, "Perasaan yang tumpang tindih itu masih tetap sama, bertujuan untuk menjadi yang teratas dan mulai berlari." Atau dengan kata lain, setelah melalui banyak hal, Asta dan Yuno masih memiliki mimpi yang sama seperti dulu, yaitu menjadi kaisar sihir, dan mereka mulai berlari untuk mencapai impian tersebut. Sedangkan splash text yang ada di sini berbunyi, "Sampai jumpa di bulan Desember untuk chapter atau bab selanjutnya." Lalu, seperti apakah jalannya pertarungan Mereo melawan Morris, Noel melawan Asier, Ichika, Nahato dan Yami melawan Morgan, Black Bull melawan para angel beserta tiruan Lucius, dan pertarungan Asta Yuno melawan Lucius? Menarik untuk kita nantikan. Sekian dari kami and see ya.